benar-benar sebenarnya kita nggak salah banget nih ngundang Ryan sore hari ini sebagai tokoh inspirator investasi nomor 1 di Indonesia dan sering ngebagi informasi edukasi di sosial media buat seluruh audiensnya. Tapi yang bikin kita penasaran nih adalah ini dari yang ngikutin Ryan di sosial media gitu kan, atau juga dari yang curhat-curhat di channelnya, di YouTube channelnya. Kebanyakan mereka-mereka yang sudah berkeluarga, atau mungkin klien-kliennya deh, ini tujuan keuangan yang sering diceritain itu ke Ryan tuh seperti apa aja sih tujuan keuangannya? Iya, baik, siap. Saya akan coba jawab ya, Ivi ya. Jadi saya pernah membuat sebuah survei. Kebetulan tidak langsung bicara mengenai dia sudah berkeluarga, tapi saya ingin mau cari di usia produktif di 25-35 tahun. Di Instagram saya, itu saya tanya, sebenarnya kita ini punya apa sih tujuan mimpi keuangan apa sih yang kamu itu ingin raih? Tapi kok kayaknya susah. Nah, ternyata langsung ada 3. Muncul 3. Yaitu yang pertama itu adalah bicara mengenai menikah, biaya menikah, dan biaya setelah menikah. Jadi namanya menikah kan baru dimulai, ya kan? Perjalanan baru dimulai. Habis itu kan ada yang namanya punya anak gitu ya. Itu sudah perjalanan. Lalu setelah itu adalah memiliki kendaraan dan tempat tinggal. Nah, tapi menurut saya, dan coba kita pikir sama-sama, ini masih kurang satu mimpinya lagi. Loh, kok bisa? Satu mimpi yang tertinggal itu adalah bagaimana caranya tetap punya uang ketika sudah tidak bekerja. Dan ini tidak biasanya dipikirkan ketika usia kita masih produktif. Tapi ketika usia kita sudah menjelang tidak bekerja lagi, yaitu usia ketika pensiun. Kita coba deh merefleksi kembali kepada diri kita pada saat ini. Dan apa benar nggak sih dari yang saya dapatkan dari polling ini? Bahwa yang namanya tujuan keuangan yang biasanya menjadi besar itu ada sebenarnya 3 dan 1 ini suka lupa. Dan kalau misalnya papa mama itu masih dalam kesempatan yang lebih jauh berbicara mengenai persiapan untuk bisa punya uang setelah tidak lagi bekerja, itu sebenarnya diuntungkan. Kenapa? Karena waktu persiapannya makin panjang. Oke, saya akan cerita mengenai yang namanya pensiun. Contoh saja kita usia hari ini 25 tahun. Andai kan kita nggak punya anak dan ternyata punya pengeluaran sebulan 4 juta. Bagaimana cara kita menghitung? Ini cara menghitungnya benar. Jangan dihitung dari pendapatan kita hari ini, Papa Mama, tapi dihitung dari pengeluaran kita. Nah, setelah kita hitung dari pengeluaran yang ada, yang harus kita lakukan adalah kita coba melihat kenaikan harga, dan setelah itu kita mau pensiun kapan. Enak tuh kalau pensiun bisa kita tentukan. Banyak orang yang sudah mau pensiun di umur 55 minta deadline-nya diperpanjang. Kenapa? Karena kita siap. Dan itu terjadi loh, di dunia bukan di kita saja. Ada satu penelitian di dunia, ternyata 50% orang itu terus bekerja. Dan 30%, yang 50% itu bergantung pada orang lain. Ya kenapa? Ya karena ini. Ternyata kalau kita hitung-hitung dengan persiapan 25-55, kita punya 30 tahun. Itu ternyata dengan biaya pengeluaran kita 1 bulan dalam 4 juta. Di usia 55 tuh kita mesti punya uang 6,7 miliar loh. Bayangkan, 6,7 miliar. Uang 1 miliar aja menurut ukuran kita itu masih suatu hal yang besar. Tapi ternyata untuk pensiun 6,7 miliar untuk bisa hidup sampai umur 77 tahun. Nih, yang penting dulu bicara mengenai angka tadi, aduh gila ternyata jadi 4 juta. Aduh ternyata jadi 6 juta. Itu udah angka yang memang kelihatannya menyeramkan. Tidak apa-apa. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah, yang penting adalah kita harus tahu bahwa tidak ada rencana keuangan akan sangat mungkin kita akan bermasalah. Jadi banyak orang nih yang YOLO, kalau bahasa anak-anak milenial sekarang YOLO. Nggak apa-apa Mas Ryan, hidup mah hari ini, besok mah belum tentu hidup. Ya iya sih, boleh juga pemikirannya kayak begitu. Tapi akhirnya los-losan, hari ini habis semua. Itu orang yang punya rencana. Tapi saya yakin itu akan sangat mungkin bermasalah di kemudian hari. Dan yang kedua, sudah ada goals-nya saja seperti tadi. Kita ternyata banyak blind spot-nya. Saya mempersiapkan uang pensiun saya. Saya tahu saya mau beli kendaraan. Saya tahu dengan nilai uang 2 juta. Ternyata ada blind spot-nya. Jadi buat papa mama yang saat ini belum mulai memiliki goals, saya tantang, ya, Ryan tantang nih untuk bisa membuat goals. Setelah membuat goals, coba bukan hanya goalsnya saya, tapi angkanya harus bisa kita buat. Kenapa? Karena kalau tidak kita pikirkan, tidak mungkin akan ketemu jawabannya. Nah,
Bagian yang terakhir, saya ingin ceritakan di bagian ini. Nggak apa-apa ya, Ivi ya. Satu bagian nih, karena saya Lanjut, semangat nih. dong. Nggak apa-apa lah sampai jam 9 malam gimana? Biar seru. Lanjut. Oke, ini dia. Bagian yang penting. Sebenarnya apa sih kesalahannya? Kesalahannya itu kayak tadi, aduh ternyata Ryan, kok buat pensiun dari 25 disiapin udah susah-susah sampai umur 55, saya masih 6 juta ya nggak mungkin. Sebenarnya bukan masalah pendapatan, jangan khawatir. Bukan masalah itu. Karena kita salah dalam melakukan penempatan atas pendapatan yang kita miliki hari ini. Iya, jadi sebenarnya masalahnya sama. Tadi terakhir tuh ada yang menarik yang disampaikan oleh Ryan adalah bukan masalah pendapatannya, tapi bagaimana menempatkan pendapatannya itu ya kemana gitu. Bahkan juga tadi dari mention juga sama Ryan, ini adalah mengenai menabung dan kemudian tadi Ryan ternyata melakukan juga yang kita udah dengar juga tadi adalah investasi nih ke beberapa tempat gitu misalnya. Nah, tapi kita sendiri ya, udah sampai tarik nafas loh. Kita sendiri ini sebenarnya aku sih ya, ini berkaca juga pada diri sendiri gitu ya. Ada yang gini, nabung aja kan merasa cukup kan. Tapi sementara ya kalau menurut Ryan tadi tuh, ya itu cara lama tapi memang iya dilakukan juga, pasti perlu menabung juga kan gitu. Tapi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Terus udah gitu, tapi tadi berinvestasi kita dengar. Nah, ini bedanya nabung sama investasi aja kita masih keder gitu loh. Ya kan? Jadi bedanya tuh apa? Ya, next. Nah, ini dia. Menabung adalah prosesnya untuk menyimpan sebagian hasilnya. Menyimpan kata-katanya. Karena saving menyimpan sebagian hasilnya yang disimpan atau disisihkan. Nah, kata-kata sisi ini penting loh ya. Hati-hati ya, bukan disisakan. Banyak orang menabung dari sisa pendapatannya. Ini sudah pasti hasilnya nggak akan memuaskan. Kenapa? Sisa dan sisih adalah dua hal yang langit dan bumi. Sisih itu dipotong secara sadar. Oh, istri saya tercinta suka makanan ini. Oke, saya sisihkan separuh. Dengan kesadaran penuh saya sisihkan. Kalau sisa, istri saya suka. Ya saya sisakanlah butirannya. Udah kurang ajar ya, konotasinya jadi jelek. Benar nggak? Karena sisa itu bukan suatu konotasi yang baik. Jadi menabung adalah berbicara mengenai hasilnya, menyimpan sebagian hasil. Nah, investasi itu fokus utamanya adalah menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Ryan, bisa nggak dikasih kata-kata yang lebih gampang dicerna? Gampang, yaitu kita itu diminta mencari salah satu dari 3. 1, pikirkan apa yang bisa membuat bila Anda beli dan Anda tidur, harga yang dibeli nilainya bisa naik. 1, jadi yang namanya prinsip investasi, tidur harganya naik. Yang kedua, tidur uangnya datang. Yang ketiga, tidur uangnya datang dan harganya naik. Itulah inti dasar dari investasi. Jadi kalau kita bisa mengambil dari 3 ini, maka biasanya orang bilang namanya mencari bebek bertelur emas. Kenapa? Karena telurnya itu bisa membuat kita hidup. Jadi penekanan yang lebih harus kita ketahui adalah mengamankan uang kita dari risiko. Ya, kalau misalnya itu bicara mengenai tabungan. Tapi kalau investasi adalah bagaimana caranya membuat Anda tidur, harganya mengalami kenaikan, dan juga tidur, uangnya bisa datang. Ya silakan Anda pikir sendiri. Papa mama pasti yakin. Saya sendiri tidak pernah memaksakan untuk investasi sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Hati-hati, investasi yang membuat tenang kita harus investasi yang membuat kita paham, yang bisa kita pahami dan membuat kita tenang. Inilah beda menabung dan investasi yang bentuknya angka. Nih, di sisi kiri dan sisi kanan ada namanya saving. Saving itu saya tabungan. Kanan adalah investasi saham. Nah, andaikan kita mengambil investasi 1 tahunan, entah kita kan nggak pernah tahu dong kita mulai investasi di tahun berapa dan menabung di tahun berapa. Saya buatkan dari 2006 sampai 2020. Rajin banget ya saya buat materi hari ini ya, karena saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Ya. Ini saya bikin 14 tahun. Ternyata kalau menabung setiap bulan 1 juta, saya menabung setiap bulan adalah 500.000. Masukin aja. Dan saya sesuaikan dengan bunga yang dijadikan sebagai jaminan landasan lembaga penjamin simpanan dari 2006 sampai 2020. Hasilnya adalah di sisi kiri tuh, dari kolom saving.
2006, 500.000 sebulan, akhir tahun 2006 saya dapat 6.058. 2007, 500.000 setiap bulan dari bulan Januari, di Desember 2007 saya punya uang 6 juta ditambah 43.000. Sedangkan di sisi kanan adalah kalau saya berinvestasi pada indeks harga saham gabungan. Misalnya kita bisa membeli IHSG. Ternyata kalau kita perhatikan secara 1 tahunan, saving versus investasi saham, ternyata banyakkan menang returnnya saham. Loh, Mas Ryan, tapi 2019 itu kalahnya jauh loh, 6.030 dengan 4.800. Jadi Anda masukin 6 juta malah cuma jadi 4.800. Itulah risknya dalam kita berinvestasi. Investasi itu bisa menghasilkan return yang tinggi. Misal contoh tuh, lihat deh 2009. Saving cuma dikasih 6 juta. Saham itu 8.423. Beda toh? Nah, inilah yang membedakan jelas daripada konsep menabung dengan konsep berinvestasi. Contohnya investasi saham. Jadi semoga dengan gambar ini membuat kita tahu kalau di sisi kiri kita selalu setidak-tidaknya di atas 6 juta dari yang kita masukin. Kalau yang di kanan, kita tidak selalu di atas 6 juta, tapi bisa jauh di atas 6 juta, dan kita bisa di bawah 6 juta. Contoh yang ekstrim 2008, masukin 6 juta tinggal 3.900.000. Wah, Mas Ryan saya lagi rugi. Iya betul, kalau dijual. Kalau nggak dijual ya kita tunggu tahun selanjutnya Anda meleduk tus ya, dapat untung besar, jackpot gitu kan. Ya kan? Ya, jadi kira-kira seperti itulah, Ivi. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.